Bupati dan Wakil Bupati baru hadiri peringatan Hari Santri Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Baru, Sulawesi Selatan, dimensitv-news.com. Bupati baru Andi Ina Kartika Sari SH, MSI, didampingi Wakil Bupati baru, Dr. Insinyur Abustan Andi Bintang MSI, hadiri peringatan Hari Santri Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 yang berlangsung khidmat di Kampus 2 Putra Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Kecamatan Sopeng Riaja, Rabu tanggal 22 Oktober tahun 2025. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang memimpin langsung apel tersebut, dalam sambutannya membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia yang menegaskan bahwa penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri merupakan penghormatan terhadap peristiwa resolusi jihad yang dicetuskan Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Resolusi itu menjadi tonggak perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan dan melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November. Hari Santri adalah momentum untuk mengingat jasa para ulama dan santri yang telah berjuang menegakkan kemerdekaan, sekaligus menjadi pengingat agar generasi sekarang menjaga kemerdekaan dengan amal dan karya nyata, ujar Gubernur membacakan amanat Menteri Agama RI. Peringatan Hari Santri 2025 juga menandai satu dekade sejak pertama kali ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2015. Dalam rentang waktu tersebut, santri terus menunjukkan perannya di berbagai bidang dari pendidikan, ekonomi, hingga kepemimpinan publik. Pemerintah, lanjutnya, memberikan perhatian besar terhadap dunia pesantren, yang diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, serta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Ia juga menekankan pentingnya adab dan karakter sebagai pilar utama pendidikan Islam. Ilmu tanpa adab akan kehilangan arah. Karena itu, pendidikan pesantren harus terus memperkuat akhlak dan karakter bangsa, pesannya. Usai sambutan Gubernur, Bupati baru Andi Ina Kartika Sari menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan Provinsi Sulsel menjadikan Baru sebagai tuan rumah peringatan Hari Santri tingkat provinsi. Baru beruntung menjadi tuan rumah peringatan Hari Santri tingkat provinsi. Ini menunjukkan perhatian besar pemerintah provinsi terhadap Kabupaten Baru, khususnya kepada DDI Mangkoso sebagai pesantren kebanggaan kita, ujar Bupati. Dalam sambutannya, Bupati turut mengapresiasi kehadiran Kepala Kanwil Kemenak Sulsel, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel Adi Ansar, serta jajaran Forkopimda Baru. Ia menyebut bahwa kolaborasi antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat adalah kunci kemajuan pendidikan keagamaan di daerah ini. Rangkaian kegiatan Hari Santri turut dirangkaikan dengan pelepasan alumni Ponpes DDI Mangkoso, yang akan melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, dan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Raya Ahlus Sufa Kampus 2 Putra Tonronge, yang seluruh dananya berasal dari wakaf pribadi dermawan asal Sulawesi Selatan, Haji Abidin Syam, senilai 10 miliar rupiah. Atas nama pemerintah Kabupaten Baru, kami menyampaikan terima kasih dan doa semoga Bapak Haji Abidin Syam senantiasa diberikan keberkahan dan panjang umur, ucap Bupati. Ia menyebut pembangunan masjid ini sebagai bentuk nyata sinergi antara masyarakat, pesantren, dan pemerintah dalam memperkuat pendidikan Islam. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Andi Ina membawa kabar gembira bagi masyarakat Baru. Ia mengumumkan bahwa Kabupaten Baru mendapat alokasi APBN sebesar 285 miliar rupiah untuk tahun 2025, diantaranya untuk pembangunan sekolah rakyat di kawasan Lawalu dengan nilai 200 miliar rupiah. Rest area mungkin belum jadi, tapi Allah gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik, yaitu pembangunan sekolah rakyat. Ini sekolah permanen untuk anak-anak yang kurang beruntung agar bisa mendapat pendidikan berkualitas, seluruhnya dibiayai negara, ungkapnya. Sekolah rakyat tersebut akan menggunakan sistem boarding school untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan fasilitas setara sekolah swasta terbaik. Pemerintah pusat juga telah menyiapkan jalur pendidikan lanjutan dan lapangan kerja bagi para lulusannya. Selain itu, lanjutnya, Baru juga menerima program pertanian senilai 43 miliar rupiah serta alokasi infrastruktur jalan daerah IJD 38 miliar rupiah.
Bupati menegaskan komitmen Pemkab baru untuk terus memberikan perhatian kepada seluruh pondok pesantren di wilayahnya. Ia menyampaikan bahwa peraturan daerah Perda tentang pondok pesantren telah disahkan bersama DPRD baru. Dengan adanya perda ini, pemerintah daerah wajib memberi perhatian dan dukungan kepada seluruh pesantren. DDI Mangkoso akan terus menjadi kebanggaan baru sebagai pusat pendidikan dan pembinaan akhlak, tegasnya. Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemprov Sulsel juga akan mengalokasikan 5 miliar rupiah pada tahun 2026, untuk peningkatan akses jalan menuju Kompleks DDI Mangkoso. Menutup sambutannya, Bupati Andi Ina membagikan kisah pribadinya sebagai inspirasi bagi para santri untuk terus mendoakan orang tua dan guru. Ia mengenang masa mudanya yang sederhana, sering mengantar ibunya yang juga anggota DPRD ke rumah jabatan Ketua DPRD Sulsel, tempat yang kelak menjadi kediamannya sendiri saat menjabat Ketua DPRD Sulsel. Saya dulu hanya menunggu di parkiran rumah jabatan Ketua DPRD Sulsel, mengantar ibu saya yang juga anggota dewan. Tapi siapa sangka, suatu waktu Allah menakdirkan saya tidur di kamar utama rumah itu sebagai Ketua DPRD Sulsel. Dan kini saya diberi amanah menjadi perempuan pertama Bupati baru. Masya Allah, ini semua karena doa orang tua, tuturnya haru. Bupati mengajak seluruh hadirin untuk terus bersyukur dan mendoakan agar Kabupaten Baru senantiasa diberi keberkahan dan kemajuan. Insya Allah, rezeki dan keberkahan akan terus masuk ke Baru dari pintu-pintu manapun yang Allah kehendaki, pungkasnya. Liputan, Syahrudin Cokas, Kepala Biro Kabupaten Baru Provinsi Sulawesi Selatan, mengabarkan untuk Dimensi TV News.com. Inspirasi membangun daerah.